Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 21 Agustus 2025. Hari yang cukup menarik, kocokannya juga mantap ya, sempat melemah juga. Dan seperti biasa, nanti kita menguasai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 link sosial base di deskripsi. Dan teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman, pastikan saya jawab kalau sudah waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator visa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena konten setiap hari di cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru di cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik, itu gratis, free ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham publik, itu bisa klik link Telegram yang ada di deskripsi. Jadi di deskripsi video ini akan ada link Telegram, itu teman-teman bisa join dan itu free untuk publik, CCS publik. Sesekali akan ada view saham, stock pick, discuss, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang ingin bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga. Caranya teman-teman tinggal simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Teman-teman simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar tinggal mengisi melalui link Google Form yang ada di deskripsi. Ini ya, di deskripsi video pendaftaran akan ada link Google Form, teman-teman tinggal mendaftar melalui link tersebut. Kalau misalkan sudah submit, tinggal menunggu invitasi. Nah, bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya, baik dari stock pick, discuss ketika market jalan, lalu ada Zoom meeting, dan lain sebagainya. Intinya ini akan lebih intensif daripada grup yang publik. Oke, kita langsung masuk ke IHSG, di mana hari ini dia turun 0,67%. Candlenya sih nggak terlalu solid ya, masih ada harapan, dan transaksinya nggak kelihatan. Yang jelas ini juga masih melanjutkan view kemarin ya. Kemarin saya nggak konten, cuman ya ini so far masih sama. Satu hal yang terlihat sekarang, IHSG ini sudah membentuk lower high tapi masih same low ya. Kita ke structure kecilnya, di mana setelah kemarin dia naik dipaksa sampai pas 17 Agustus tuh ya 8.000 lebih. Ini IHSG kan membentuk sebuah high, low, lower high, tapi hari ini dia masih same low. Artinya ya belum ada konfirmasi breakdown untuk koreksi ya. Dan ya kita bisa asumsikan saat ini IHSG sedang ranging atau sideways pada structure ini dari 7950 sampai low-nya di 7850 seperti itu. Kenapa? Karena dia belum punya higher high maupun belum punya lower low seperti itu. Kalau misalkan ternyata besok IHSG naik lalu dia breakout 7950, maka malah dia punya higher high karena dia setelah same low dan akan mencoba menguji all time high lagi di 8000. Tapi kalau misalkan besok IHSG putar balik, dia jebol 7850, maka konfirmasi dia punya lower high, lower low, dan next stop mungkin di sekitar 7800-an. Itu untuk menutup gap seperti itu. Apakah koreksi atau lanjut, saya pun juga belum tahu ya. Kalau buy trend dan katalis, sebenarnya IHSG ini masih ada potensi untuk naik. Apalagi kemarin juga suku bunga turun, itu katalis yang sangat bagus untuk sektor real dan juga terdampak ke pasar modal juga. Seperti itu. Tapi ya biarkan market yang mengkonfirmasi. Intinya kalau misalkan besok IHSG breakout 7950, maka market akan lanjut. Tapi kalau misalkan breakdown dari 7850, ada potensi koreksi dan support terdekat di 7800. Nextnya di sekitar 7660. Jujur saya belum terlalu paham untuk Elliott Wave ya, cuman saya melihat view dari ya beberapa view lah untuk Elliott Wave. Memang jatahnya sekarang IHSG koreksi dulu ya. Kalau nggak salah ini saatnya ABC koreksi, cuman ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi aja seperti itu. Intinya untuk sekarang 7850. Maksudnya gimana mas? Ya misalkan besok market jalan ya, terus misalkan IHSG breakdown 7850, closing di bawah 7850, ya prepare aja untuk seminggu ke depan akan terjadi koreksi. Tapi kalau ternyata dia menguat breakout 7950, ya bikin continuation pun bisa juga seperti itu. Yang penting sih itu selalu batasi resiko aja, fokus ke saham masing-masing yang dimiliki di porto, ikuti plannya dan jaga modalnya. Ini juga saya sudah memperkecil time frame ya, yang sebelumnya pakai EMA 20 dan EMA 50 karena marketnya terlihat agak lemah. Saya pakai EMA 5 dan 20 aja dulu, itu untuk cari momentum pergerakan jangka pendek. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya IHSG ini masih cukup respect sama EMA 5-nya ya.
ini di 7878, dia closingnya juga masih 7890. Jadi ya kita bisa gunakan untuk trailing stop. Intinya sih itu 7850, kalau misalkan jebol maka ada arah untuk koreksi terlebih dahulu, seperti itu. Tapi apakah koreksi sampai mengubah tren? Nah, itu butuh konfirmasi lebih lanjut. Oke, untuk ISG kita langsung masuk berapa saham pilihan. Saya pengen coba cek dari Bank Mandiri, kita bahas kah? Boleh deh, perwakilan Big Bank Bank Mandiri aja, karena BBCA kemarin udah kita bahas ya. Kalau teman-teman cari view BBCA bisa cek video kemarin aja. Oke, saya nggak pengen bahas view besar, ya boleh deh kita bahas dari view besarnya Bank Mandiri dulu. Oke, kita bahas view besarnya Bank Mandiri, di mana sebelumnya Bank Mandiri ini setelah bottom dari COVID tahun 2020, dia rally sampai puncak di area 7.400. Di sana dia membentuk yang namanya double top, nih ya, top 1, top 2, lalu punya neckline di sekitar 5.600-an. Lalu dia breakdown pada Februari 2025 dan sekarang terlihat dia sedang bottom di 4.450 seperti itu. Jadi sebenarnya ya, by big view Bank Mandiri ini yang pertama dia patah uptrend. Nih, di sini kan dia patah uptrendnya ya. Yang kedua dia punya reversal karena dia punya double top, top 1, top 2. Seperti itu. Maka dari itu ya sekarang dia sebenarnya punya structure downtrend karena dia punya lower low seperti itu, dan terlihat belum berhasil breakout dari downtrend lainnya. Dan kalau kita mau tarik retracement dari view besar ya, kita bisa pakai Fibonacci dari bawah ini, paling bawah sampai tarik paling pucuk. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin view bearish atau view jeleknya Bank Mandiri, dia bahkan bisa turun sampai 3.000-an ya, di Fibonacci 0,618 sampai 0,786 seperti itu. Cuman ya lagi-lagi nanti biarkan market yang mengkonfirmasi. Untuk sekarang dia baru bertahan di 0,382-nya, sempat rebound sampai 0,236 di 5.400 dan sedang bikin kaki kedua. Itu clue untuk saat ini. Nah, berhubung dia punya kaki pertama, kaki kedua, maka dari itu sebenarnya ya saat ini kita bisa asumsikan Bank Mandiri ini sedang cenderung sideways ya. Nih, kira-kira di sinilah sideways-nya. Dari berapa nih? Dari 4.510 sampai high-nya di 5.575. Artinya apa? Artinya kalau misalkan Bank Mandiri jebol 4.500 itu dia jelek karena dia akan melanjutkan downtrend-nya. Tapi kalau dia menguat breakout 5.500, dia akan memiliki reversal lagi ya. Karena setelah dia double top, top 1, top 2, dia punya double bottom. Bottom 1, bottom 2, structure berubah lagi seperti itu. Itu untuk view mediumnya. Untuk view kecilnya kita pakai daily. Kalau kita perhatikan ini Bank Mandiri sudah breakout dari downtrend line yang di sini. Nih ya. Dia sudah berhasil break kemarin dan sekarang sudah terlihat cukup respect sama downtrend line ini. Kemarin sempat masih kejedot, turun dulu sampai ke support. Nah, ini breakout kemarin tuh ya. Tuh, dan sekarang sudah terlihat closingnya di bawahnya ini. Yang dibutuhkan sekarang adalah higher high ya. Kalau misalkan Bank Mandiri berhasil breakout 4970 atau kita buletin sampai 5000 ya, itu kan ada resisten psikologis. Kalau misalkan dia berhasil breakout 5000, maka ada potensi penguatan karena dia punya higher high, low, high, higher low, higher high, higher low, higher high lagi. Kalau breakout 5000, kita juga bisa bikin sebuah uptrend channel di sini nih. Dan ya, ini adalah yang target higher high kalau misalkan Bank Mandiri berhasil breakout 5000. Ya mungkin sampai 5050 sampai atau 5100 itu bisa juga seperti itu. Untuk target kenaikan saat ini kita bisa tarik Fibonacci dari atas itu 5575 sampai kemarin dia bottom di 4610. Sorry, 4510. Nah, dan ini adalah beberapa resist dari Bank Mandiri. Terdekat di 5000, tadi udah saya statement ya, itu ada Fibo 0,5, ada resisten psikologis dan lain sebagainya. Kalau misalkan 5000-nya berhasil di break, maka next target ada di sini, sekitar 5300 sampai 5100 di area pullback-nya dulu, seperti itu. Tinggal kita lihat nanti respon di sini, apakah dia mau reversal atau bikin continuation atau mencoba bikin higher low higher high lagi, nanti kita lihat. Yang jelas untuk saat ini, selama dia tidak jebol 4780,
Nih ya, kita kan bisa mengasumsikan ini dia juga sedang cenderung sideways karena dia punya same high dan punya same low juga. Nah, nih kalau dia break 5000 maka dia lanjut, kalau dia jebol 4790 maka dia bisa koreksi. Maksudnya gimana Mas? Kita punya kotak-kotak kayak gitu dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan untuk trailing stop. Misalkan teman-teman punya average di bawah 4500 ya, mau hold crush Bank Mandiri. Kira-kira di hold sampai kapan? Nggak tahu TP-nya kapan, nah tinggal pasang trailing stop aja. Karena kalau dia jebol 4780 terjadi pembalikan arah. Itu bisa take profit di situ kalau pakai trailing stop. Tapi selama dia masih lanjut, masih bisa di hold seperti itu. Untuk support berarti kita bisa gunakan ini ya sekitar 4800, sedangkan resistnya di 5000. Jebol bawah kurang bagus, breakout atas cakep. Kita lihat transaksinya hari ini cenderung distribusi ya, normal distribusi dan juga netral. Dari bandarmologi tidak terlalu mendukung, sudah mulai ada yang tarik, tapi kalau dibandingkan dengan distribusinya kurang signifikan. Di menggunakan foreign flow juga sudah mulai ada tarikan juga. Tapi ya lagi-lagi sama ya, dari bandingkan dengan distribusinya masih belum terlalu signifikan. Seperti itu. Jadi ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Intinya kalau dari transaksi ya, dia masih netral lah kalau menurut saya. Karena tidak ada akumulasi yang konsisten. Kalau misalkan dibandingkan saham-saham yang diakum ya, kayak MTech Group, Excel, ataupun Astra, itu kan bisa convictionnya lebih. Karena selain dari TA, kita punya pergerakan transaksinya. Tapi untuk seperti ini ya mungkin pure kembali ke TA aja. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk Bank Mandiri. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek WRG BBCA tadi ya, atau aman ya, asingnya bagus ternyata. Nih BDM-nya juga lumayan. Nggak pengen saya bahas sih, saya pengen bahas BRMS dulu ya, karena hari ini pergerakannya kalau menurut saya cukup menarik. Sempat jadi menu juga tadi di grup CCS. Oke, kita bahas BRMS di mana hari ini dia naik 0,42%. Candlenya merah karena closingnya di bawah opening ya. Sedikit review BRMS, kita zoom out. Dia punya downtrend di sini. Nih, di sini dia punya downtrend dan berhasil breakout. Tapi artinya apa? Dia sudah tidak downtrend. Cuman kan kemarin dia naik sampai 500, itu sama high-nya ya. Artinya kita bisa asumsikan dia masih same high. Sudah keluar dari downtrend tapi masih same high. Seperti itu. Jadi belum ke uptrend. Bahkan asumsinya dia bisa sideways karena same high, low, same high. Nah, kemarin bisa sampai ke sini 274. Itu kalau dia mau sideways, same low. Tapi ternyata BRMS cuma sampai 392. Itu indikasi yang bagus, dia berpotensi bikin higher low dan sebenarnya sekarang yang dibutuhkan adalah higher high, yaitu breakout area 500 ya. Itu view menengahnya dari BRMS. Intinya apa? Intinya kalau misalkan BRMS dikasih breakout 500 itu cakep banget. Perjalanannya harusnya jauh ya. Itu view medium. Nah, sekarang kita ke view kecil di mana BRMS ini kemarin sempat konsolidasi ya. Sejak bulan Mei 2025 naik 500, turun lagi bikin higher low. Naik lagi bikin lower high, turun lagi bikin higher low. Naik lagi bikin lower high, turun lagi bikin higher low dan terbentuk yang namanya symmetrical triangle. Ya, ada garis warna biru ini dan berhasil breakout kemarin BRMS naik 5%, dia berhasil breakout dari symmetrical triangle dan sudah breakout dari high-nya yang di sini. Artinya apa? Kita bisa bikin view uptrend channel juga. Nih ya, misalkan kita asumsikan ini buyer-nya sudah menang, kita bikin uptrend channel. Nah, ini adalah uptrend channel dari si BRMS karena dia sudah punya higher low dan juga higher high, seperti itu. Cuman ya lagi-lagi 500 ke structure yang lebih besar itu masih menjadi resist dari BRMS. Saya kira juga hari ini bakalan breakout karena flow-nya cukup bagus. Tapi ternyata enggak, masih belum dikasih lewat dan sekarang dia closing di 482. Kalau dilihat dari candle-nya jujur ini 50-50 ya. Kalau mau ngomong jelek juga ya jujur lihat agak jelek karena dia reject dari resist dan shadow-nya panjang disertai dengan volume. Cuma nanti bisa kita tambahi pakai transaksi dan ternyata transaksinya masih bagus ya. Ini kalau menurut saya ada dua skenario sekarang untuk BRMS ya. Either itu dia mau bikin ascending besar, ini satu, lalu ini yang kedua, lalu dia mau bikin yang ketiga. Itu bisa juga turun sampai bahkan 444 gitu bisa juga. Tuh, yang jelas selama dia nggak jebol yang 434 ini BRMS masih oke. Itu kalau dia mau bikin ascending besar, 1, 2, 1 kali lagi. Tuh. Tapi kalau misalkan besok dia lanjut, which is saya juga
prefer ke sana view-nya, misalkan besok dia konsolidasi, bikin continuation, ataupun malah besok langsung lanjut menguat, itu bakalan jauh lebih cakep. Dan ya, 500 adalah target breakout saat ini. Intinya BRMS kalau berhasil break 500 itu perjalanannya jauh. Dan kalau misalkan ditanya targetnya sampai mana Mas kalau 500-nya breakout, saya rasa bisa di sini 640 sampai 740. Itu target higher high dari BRMS seperti itu. Nah, untuk support sekarang ini kita bisa gunakan area yang sudah di break dari 400, kita buletin lah ya. Dari 480 sampai low-nya itu di 470. Ini support dari BRMS. Support 1 ya. Untuk skenario yang breakout ini bisa digunakan untuk support ya. Tapi kalau misalkan besok dia jebol 470, artinya dia pengen bikin ascending, ya mungkin bisa sampai ke 440-an lagi. Seperti itu. Terus mana yang hit Mas? Saya pun juga belum tahu. Yang penting besok kita lihat marketnya. Kalau misalkan dia melemah jebol 470, besar skenario dia bisa bikin ascending, turun sekali lagi. Tapi kalau misalkan besok dia diam-diam aja atau bahkan menguat, nah itu bisa langsung breakout. Intinya konfirmasinya di 500. Kalau break yang 500, BRMS tambah ganteng. Kita lihat transaksinya untuk hari ini terjadi big akumulasi ya, bagus. Terus juga dari kemarin juga dia simetrikan triangle-nya ini disertai dengan akumulasi juga. So far so good semua untuk BRMS. Saya pun juga lebih mendukung untuk breakout. Tapi ya itu, biarkan market yang mengkonfirmasi. Either itu skenario 1 maupun skenario 2. Untuk BRMS kita lanjutkan. Kita coba cek. Cuan ini view-nya masih sama ya. Intinya itu, kalau besok dia break 1675 ya. Target bisa ke ini 1800, dan kalau break yang 1800 2000 lah itu cuan. Astra kemarin udah kita bahas ya, ini masih ganteng, upside masih ada. CDIA boleh deh, ini sepertinya bakal jadi dilema. Saya yakin teman-teman mungkin sudah pada punya barangnya karena sudah tidak arah berjilid-jilid, tapi sekarang mungkin baru bingung, waduh punya barang kok malah koreksi. Oke, kita bahas CDIA di mana hari ini dia turun 3,32%. Candlenya cukup solid dan volumenya pun juga ada. Terakhir CDIA dia arah berjilid-jilid sampai kemarin all time high di 2000 ya. Candle shooting star, volume sangat besar, dan akhirnya dia sekarang koreksi sampai 1455. Kenapa saya bahas CDIA? Karena menurut saya ini strukturnya sudah bisa dibaca untuk sekarang ya. At least dia sudah punya lower high dan juga sudah punya lower low. Ini kan sebelumnya dia high, low, higher high, atau karena itu shadow ya kita asumsikan ini sebagai same low, same high lah. Nah gini ya, nih same high dan juga same low. Nah, kemarin sebenarnya selama nggak jebol yang 1480, CDIA masih ada arah untuk lanjut ya. Tapi ternyata market berkata lain, dia sempat rebound, lalu jebol 1480 ya. Artinya apa? Dia sudah keluar dari sideways-nya. Karena ini same high, same low, same high, same low, lower high, lower low. Sudah masuk ke structure downtrend seperti itu. Dan kalau misalkan ditanya ya sekarang, Mas ini targetnya kemana untuk si CDIA ini? Ya satu-satunya cara kita bisa tarik Fibonacci dari 1490 sampai high-nya kemarin di 1705. Nih, dan target terdekat penurunan CDIA itu ada di 1420 sampai 1375. Itu target lower low-nya. Jadi mungkin besok dia bisa menuju ke sana seperti itu. Ini juga kalau teman-teman tipikal spec buy ya, kalau besok mau nekat di area ini ya silakan juga kalau mau spec buy. Yang penting ya kembali ke masing-masing lah seperti itu. Another view, kita tarik downtrend channel karena dia sudah punya lower high, lower low ya. Dan ya lower low-nya pun juga targetnya di sini 1375 sampai 1420. Jadi untuk sekarang ada arah koreksi dari CDIA, tapi ya kalau misalkan dia balik pun juga bisa juga. Semua bisa terjadi di market. Indian kalau dari view terdekat dia arahnya ke 140 sampai 1375 seperti itu. Kalau ditanya dia turun sampai mana, saya pun juga belum tahu ya. Mau tarik Fibo dari bawah sampai ke atas kayaknya juga belum relevan. Kita update view kecilnya dulu aja. Maksudnya apa? Kalau misalkan teman-teman punya barang di atas 1490 sih. Tapi kalau misalkan teman-teman punya barang IPO ya sebenarnya 1490 sudah bisa jadi trailing stop seperti itu. Itu yang penting batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya, akumulasinya masih cakep. Kalau kita lihat dari akumulasi ya, dari foreign flow-nya pun tidak terlalu bagus. Ya kita bisa asumsikan yang beli bandar lokal lah, yang jualan asing. Seperti itu. Ya, dari transaksi bagus, tapi dari price action ada arah untuk koreksi lebih dahulu. Seperti itu. Biasanya bentukan kayak gini bisa dimanfaatkan untuk entry lah kalau misalkan dia sudah bottom. Batasi resiko aja. Untuk CDIA kita lanjutkan. Saya pengen coba cek United Tractor naik 5%.
Ya masih cakep lah inilah. Dia akumulasinya juga konsisten, bisa kelihatan. Udah pernah kita bahas ya, nggak saya bahas dulu. ASLC itu juga BRPT. Oh ini BRPT mah ada potensi naik ini besok nih. Ada setup lah inilah. Nih. Nah, lumayan nih. Nih jadi setup. Ayo kita bahas kalian aja. Oke, kita bahas BRPT. kita bahas BRPT di mana hari ini dia turun 3,3% ya, 2,98%. Candlenya sih tidak terlalu solid dan volumenya juga tidak terlalu besar. Terakhir BRPT dia patah uptrend yang di sini ya. Nih, dia punya uptrend, patah, pullback, lalu sekarang dia koreksi. Kalau kita tarik Fibonacci untuk yang kita ke view besar dulu deh. Ya. Kita pakai monthly. Sedikit review ya, lama kita nggak bahas BRPT. Terakhir BRPT ini dia sideways nih, turun sampai same low-nya dan akhirnya naik breakout sampai di area 2850. Sebenarnya untuk upside masih ada, targetnya itu 3080 sampai 4090. Cuman yang namanya naik juga ada capek dan butuh istirahat ya. Dan koreksi pun itu juga suatu yang sangat wajar. Kalau kita bilang monthly-nya dia koreksi 13%, ya silakan dilihat naiknya udah berapa ratus persen. Dari 500 rupiah sampai 2200 itu 400%. Jadi ya 13% itu belum ada apa-apanya. Seperti itu. Cuman ya secara TA dari targetnya Fibonacci ya masih ada upside di 3000-an sekian. Seperti itu. Itu satu. Yang kedua, BRPT patah dari uptrend, mungkin kita bilang secondary ya. Kalau misalkan dari primary, mungkin dia masih uptrend. Nih, kalau kita tarik di sini, mungkin dia masih uptrend, bisa aja. Nih ya. Nah, ini dia masih punya structure uptrend juga, tapi dia punya secondary uptrend karena slope-nya menguat ya, dan dia terlihat sudah patah. Dan kita tarik Fibonacci dari bawah ini sampai ke atas, dia sudah retracement sampai 0,382. Candle kemarin sebenarnya cukup bagus karena cukup solid dan volumenya ada sedikit spike, dan ya hari ini dia tidak membuat lower low seperti itu. Ini sama, kita bisa asumsikan BRPT ini baru sideways lah, ranging sekarang ya, karena dia sudah break out dari downtrendnya. Nih, di sini kan dia punya downtrend ya. Ini dia punya downtrend, dia sudah break, tapi dia belum punya konfirmasi seperti itu. Maka ini bisa muncul spec buy ya dan jadi setup. Kalau misalkan besok pengen dieksekusi. Untuk target upside ya, ini saya ajarin bikin setup juga. Udah ada cangkulan, udah ada yang tarik, cari retracement ya. Untuk target kenaikan mungkin di area pullback dulu 2600-an, dan kalau misalkan mau bikin risk rewardnya seperti ini, stop loss di bawah 2200 karena low-nya kan di sana. Kenapa kok di bawah 2200? Karena kalau dia jebol 2200 berarti dia akan masih lower low dan melanjutkan penurunan. Kita kan nggak bisa nge-short ya, jadi ya posisi kita long against market, jebol 2200 ya exit dulu. Itu untuk stop loss 2200 lah, under 2200. Sedangkan untuk target yang pertama di area pullback dulu sekitar 2600 dan ketemu ini sebuah setup lah. Resikonya 4%, rewardnya 14%, tinggal mau dieksekusi atau enggak, seperti itu. Itu untuk BRPT. Kalau misalkan berhasil break yang 0,618, nextnya ke 1, 2850, dan kalau berhasil break yang sini, targetnya di 3000 untuk BRPT, seperti itu. Sesuai ke target higher high-nya 3300-an, seperti itu. Untuk support ini ya 2280, 2250 sampai 2200. Intinya selama nggak jebol 2200, BRPT ada potensi untuk menguat ya. Tuh. Kita lihat transaksinya untuk hari ini BRPT terjadi big distribusi, dan kalau kita cek ke belakang juga sudah di fase distribusi ya, karena memang udah naik tinggi banget ya, butuh ada yang jualan juga seperti itu. Intinya itu selama nggak jebol 2200, BRPT masih ada harapan untuk naik. Jadi ya itu kalau misalkan teman-teman penyangkut ya terus bingung, aduh BRPT gimana mas, BRPT gimana mas, ya itu selama nggak jebol 2200 masih oke. Lah kalau jebol 2200 gimana mas, ya udah dia bakalan cari support selanjutnya mungkin di sini 1950 sampai 2000 seperti itu. Yang penting sih sama, selalu batasi resiko aja. Untuk BRPT kita lanjutkan. PTRO ini masih view-nya sama kayak cuan juga. Telkom kok mah menarik ini, kayak mau bikin continuation ini. Brand sudah kena target koreksi ya.
Telkom belum deh. Antam ini juga mirip kayak BRPT selama nggak jebol 2800, tapi saya belum pengen bahas. Data ini cakep, all time high juga, upside-nya juga masih ada. Goto ada yang cover. INKP ya kita bahas deh, INKP yang hari lower low. Siapa tahu bisa jadi cari buy on weakness ya. Oke, kita bahas INKP di mana hari ini dia turun 3,45%. Candlenya dan volumenya terlihat membesar juga, dan dia sudah terkonfirmasi punya lower low, high low, lower high, lower low, seperti itu. Terakhir INKP dia bottom di 4.400, naik sampai 6.600, koreksi sampai 5.300, lalu naik lagi sampai 8.400. Kita ke bigger view-nya dulu dari INKP, di mana kalau kita perhatikan ya, INKP ini memang sudah masuk ke area supply. Jadi kalau kita perhatikan dia juga cenderung punya yang namanya symmetrical triangle ya, dan mulai deket lah ke resistnya, seperti itu. Itu satu. Cuman yang kedua, ini dia kan sempat konsol banyak lah di 7.700 ini, bahkan sempat punya gap juga. Intinya ini area apa ya? Ya area volume itu banyak lah. Nih, coba kita tarik dari atas sampai ke sini. Pas dia kena di area volume terbanyak. Jadi ya ini resistennya dia. Selama konsolidasi dari 2018 ini dia meninggalkan supply-nya tuh average-nya di 7.800. Makanya hari ini dia reject itu adalah sesuatu yang sangat wajar seperti itu. Tuh, itu untuk bigger view. Nah, untuk view yang lebih kecil, kita misalkan ke weekly. Yang pertama, INKP terlihat sudah berhasil breakout dari weekly-nya. Cuman memang baru kena area resist. Dan kalau kita perhatikan ya, ini INKP malah sudah punya candle reversal ya, evening star di area supply lah. Ini kan area supply-nya dia tadi. Di sini dia naik, doji, ini enggak doji sih. Lalu hari ini sudah lower low. Artinya ya ada potensi untuk INKP koreksi terlebih dahulu. Kalau misalkan teman-teman punya barang bawah, mungkin ini TS-nya sudah muncul karena dia sudah punya lower low baik di weekly maupun di daily. Target higher high-nya pun juga sudah kena dari INKP ini, seperti itu. Nah, terus sekarang pertanyaannya, kira-kira dia bisa koreksi sampai kemana? Seperti biasa, kita bisa tarik Fibonacci. Kalau yang di sini kan belum di breakdown ya, mungkin dia mau jemput majornya, secondary juga sih sebenarnya. Atau misalkan tarik yang sini, ini terlihat sudah break, jadi kita bisa tarik dari yang bottom sini aja. Ini low-nya di 5.700 sampai high-nya di 8.400. Ya. Dan ini adalah beberapa support dari INKP. Terlihat hari ini dia masih respon 0,236 ya, itu di 7.700-an. Kalau misalkan besok dia jebol, next-nya 7.350 sampai 7.250, lalu selanjutnya di 6.900 dan 6.600 sampai 6.200, seperti itu. Koreksinya sampai kemana? Karena ini secondary ya, saya rasa sih nggak sampai area pullback. Mungkin di sekitar sini 67, 69 dan lain sebagainya. Intinya sih gunakan area ini aja sebagai support. Sifatnya untuk buy on weakness ya, saya rasa masih bisa, tapi mungkin bisa dipantau dulu aja. Karena ya abangnya ini juga mulai koreksi ya, DSSA. Itu kan ada yang miss dari MSCI-nya, jadi kena bantingan lah, itu wajar. Intinya itu untuk yang punya barang INKP ada muncul TS. Mungkin bisa TP kalau misalkan ada barang seperti itu. Support terdekat itu tadi bisa gunakan area-area tadi. Kita lihat transaksinya, dari akumulasi masih sangat bagus ya. Tarikan kemarin juga disertai akumulasi. Ya, intinya akumulasinya bagus lah dari INKP ini. Hari ini tapi terjadi distribusi dari DH ya. DH ini Sinarmas Sekuritas dan ya INKP grupnya Sinarmas. Jadi ya oh ini benar ya. Oh, menarik ini jadinya. Dikumpulin sama DH seperti itu. Ya, so far masih dijagain lah. Kita bisa asumsikan seperti itu. Tuh, yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Gunakan area-area tadi. Tuh, untuk INKP kita lanjutkan. Dewa ini mirip kayak BRMS sih, berhasil breakout dari simetrikannya, tapi nggak berhasil higher high. Smil, Raja kita bahas gak? Boleh deh, kita bahas Raja ya. Ini juga ya kemarin saham rame, agak PHP juga sebenarnya ya. Oke, kita bahas Raja, di mana hari ini Raja turun 4,51%.
candlenya cukup solid dan volumenya pun terlihat membesar juga. Terakhir Raja, dia breakout dari downtrend line, di sini punya downtrend line dan dia menguat kemarin sampai 3200-an. Itu di area pullback ya, Fibo 0,618 sampai 0,786 dan kena resist juga. Di sini ada resist di 3300, sebelumnya dia support, breakdown. Nah, ini kan baru kena satu kali. Maka dia koreksi terlebih dahulu. Buy structure ini jadi ada false break ya. Yang sebelumnya di sini dia punya cup handle, tapi sekarang closingnya di area 2760. Untuk view yang bisa digunakan mungkin yang pertama ini dia masih punya uptrend channel dengan support ya mungkin sampai 2600-an, itu satu. Atau yang kedua dia bisa pakai uptrend channel yang di sini. Ini secondary lah. Nah, dan sebenarnya terlihat udah breakdown juga. Seperti itu. Jadi ya saya rasa kalau memang dia masih melanjutkan pelemahan ya, next stopnya bisa ke 2680 sampai ke 2610 seperti itu. Jadi ya itu untuk support terdekat dari Raja. Kalau untuk reboundnya belum kelihatan karena hari ini masih cukup solid ya. Yang penting nanti bisa wait and see dulu di 27 lah, 27 sampai 26 itu support saat ini. Seperti itu. Kita lihat transaksinya, terjadi distribusi juga hari ini. Dan ya cenderung distribusi juga walaupun barangnya masih ada, cuman ya kalau ini real distribusi sih. NI, YP, XC, LG, sekarang XL udah broker pinter sekarang udah gak ikut-ikutan sama mereka. Batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Untuk Raja kita lanjutkan ini ya, Adaro juga masih koreksi. MTech, adalah saya nggak pengen bahas MTech dulu, intinya belum TS kena masih lanjut lah itu MTech Group. SSIA 2350 itu toleransi. Jar ini sebenarnya masih cakep ya, cuman memang hari ini minta koreksi CPO, wajar lah ya, udah pada naik tinggi. Pegeo view-nya masih sama, view-nya masih koreksi. Pegas saja kita bahas. Ini juga salah satu setup kemarin ya. Atau enggak usah dulu dah. Atau bahas ya bolehlah, dia ada higher high ya, kita bahas saja Pegas. Oke, kita bahas Pegas di mana hari ini dia naik 2%, candlenya cukup solid, volumenya pun juga terlihat bagus disertai dengan akumulasi tadi ya, dan sudah higher high ya. Ini pergerakan uptrend yang bagus lah. Low high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Dan kalau kita perhatikan slope sedang menguat ya. Nih, dari yang sebelumnya higher low-nya segini, higher low-nya jadi segini, higher low-nya segini, dan dia terlihat slope-nya menguat. Ini saat ini Pegas sedang mencoba untuk menutup gap karena gapnya itu di antara 1725 sampai area 1880 ya, dan sudah inilah gapnya yang ada. Seperti itu. Intinya sih sudah mau masuk area supply kuat ya. Tuh, kalau misalkan teman-teman punya barang, siap-siap TS saja ketika nanti dia ada pelemahan. Untuk target Fibonacci di 0,618 itu 1750 sampai 1800. Kalau misalkan dia berhasil menguat lagi, breakout 1800, maka target selanjutnya di 1900 untuk nutup gap. Seperti itu. Untuk support satunya di 1700, lalu support 2-nya di 1655. So far arahnya masih ke atas, harusnya cakep ya. Dan kalau kita asumsikan ini sebagai inverted head and shoulder, bisa juga shoulder kiri, head, shoulder kanan. Apalah itu, yang jelas dia punya structure higher high. Seperti itu. Kalau dari Fibo higher high-nya, targetnya di sini. Itu ke 1740 sampai 1750, pas ke Fibo 0,618. Jadi ya kita bisa asumsikan targetnya sementara di sini dulu, seperti itu. Kalau break nextnya 18, baru setelah itu 19. Kita lihat transaksinya cenderung akumulasi juga ya, sampai hari ini masih bagus. Batasi resiko aja. Itu untuk Pegas. Kita lanjutkan. Mungkin satu lagi ya. Hari ini malah candlenya nggak bagus ya. Padahal pengen saya bahas Adi ini. Nih, dia same high jadinya ya. Karena nggak berhasil breakout ya, mirip-mirip kayak BRMS tadi lah. Kija ini juga all time high, cakep banget nih sebenarnya. Bumi saya jujur agak kurang oke view-nya. Udah pernah saya bahas ya. Java reakumulasi ya, udah kena area pullback. Kayak ini mau breakout 1715 untuk yang sekarang. Menarik ini Java.
DSNG masih lanjut, Stairway to Heaven, KPLF, CBDK, Excel sudah mulai lemah tapi masih akum. Toba closing di 985. Toba saya bahas ya, teman-teman bisa cek video berapa hari yang lalu. TPIA juga masih on track, BKSL kurang. Saya pengen bahas MBMA aja lah, yang ini mulai rebound ya. Kenapa saya bahas? Karena sudah mulai ada view update ya. Ini mungkin dia juga sudah jenuh jual dan lain sebagainya, maka ya potensi rebound itu ada. Oke, kita bahas MBMA, di mana hari ini dia turun 1,38%. Candlenya tidak terlalu solid dan volumenya pun juga tidak terlalu besar ya. Terakhir view MBMA kita bahas, dia patah dari uptrend ya. Di sini dia punya uptrend dan patah dari uptrend channelnya nih tuh, lalu dia koreksi kemarin sampai ke 400 dan terlihat ada rebound ya. Wajar ya yang koreksinya dalam, kalau kita perhatikan kan dia dari 600 koreksi sampai 400 itu udah turun berapa persen, itu 25% lebih ya tuh, maka ya jenuh jual juga pasti ada seperti itu. Yang perlu kita perhatikan adalah MBMA ini posisi masih punya structure downtrend ya, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Dan saya rasa untuk saat ini ya, kalau moderatnya mungkin dia nutup gap dulu tuh. Ini kan kemarin meninggalkan gap di 460 ya. Mungkin kalau memang dia mau menguat, mau nutup gap dulu, swing high juga ke area 462an ini, seperti itu. Tapi yang bagus adalah kalau dia berhasil breakout dari downtrend lainnya, seperti itu. Maka target selanjutnya ini resist di sini 482, lalu setelah itu di area 535. Itu kalau berhasil break 462. Tapi kalau misalkan dia besok sampai 462 doang lalu ada seller kuat, itu manfaatkan untuk kurangi porsi karena ada potensi dia lanjut swing low seperti itu. Untuk support sekarang masih di 400 ya, 420 sampai 400 itu support dari MBMA. Selama nggak jebol 400 oke, tapi kalau misalkan jebol next stopnya di 378 seperti itu. Untuk MBMA ya, Indian kalau dari view saya masih cenderung koreksi, kecuali dia berhasil breakout 460 lah. 462 ini kalau dia berhasil breakout ada potensi naik lebih tinggi, tapi kalau dia nggak berhasil break 460 arahnya masih koreksi seperti itu. Untuk support di 400, nextnya di 378. Kita lihat transaksinya, distribusi ya, cuman memang yang agak jadi harapan adalah bentuk koreksinya udah kayak falling wedge lah. Tapi ya itu lagi-lagi ya biarkan market yang mengkonfirmasi aja seperti itu. Tadi kalau ditarik channel juga bisa dan lain sebagainya. Ini itu kunciannya 400, selama nggak jebol 400 MBMA ada arah upside. Tapi kalau jebol 400 ya dia masih lanjut. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf tak kurang itu saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, subscribe. Karena support teman-teman itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.